Nah, jadi beginilah penampakan IC audionya ya kawan-kawan. Itu saya cek di online, itu harganya ada yang lebih 100.000 ya, luar biasa. Tetapi untuk wattnya itu kecil saja ya. Jadi ini tab Simba ya kawan-kawan. Ini saya kira umurnya sudah lebih dari 20 tahun ya. Nah, jadi seperti ini penampakan Simba. Tetapi tidak ada tulisan sub ya. Biasanya itu Simba kan dari sub kalau nggak salah ya. Nah, jadi seperti ini speknya. Ya, ada video out. Dan ini untuk PCD ke TV ya. Dan ini masih PCD ya kawan-kawan, belum DPD. Saya kira ini pengeluarannya di bawah tahun 2000 ya, mungkin tahun 90 berapa. Karena ini masih berupa PCD. Dan uniknya saya ketagihan beli tab seperti ini ya, tab kompo. Karena itu komponen-komponennya itu original bagus ya kawan-kawan. Terutama adaptornya ya, ada yang 5 ampere, ada yang 3 ampere murni ya. Nah, jadi saya ketagihan beli ini, kemudian dimodifikasi, diperbaiki, dan ini minus ya kawan-kawan. Ini minus dari pedagangnya sudah dibilang. Banyak minusnya, ada saklar yang tidak fungsi, ada yang sudah dilem. Untuk radio suaranya pelan. Kemudian untuk PCD-nya tidak on, tidak bisa. Jadi ini minus sekali ya kawan-kawan, dan harganya itu tergolong murah. Dan ini akan kita perbaharui lagi. Nih, jadi sudah saya dapatkan ya untuk jalur AUX-nya atau input audio di sini ya, kawan-kawan. Di dekat IC audio itu biasanya ada ya. Nah, ini bagian L, R, dan ground. Nah, ini untuk mic ya, ini mikrofon, tapi saya alih fungsi untuk jalur AUX agar nanti bisa dicolok dari depan. Nih, seperti ini. Ini sebenarnya colokan untuk mikrofon ya. Jadi saya alih fungsi, saya copot jalurnya, kabelnya, kemudian saya sambung ke input dari audio tadi yang dekat IC audio. Nah, jadi kita tinggal colok di situ untuk AUX ya, AUX dari handphone atau gadget lain. Nah, jadi seperti ini penampakan PCD ya, itu PCD-nya. Dan ini bagian yang tertinggal, ini adalah ampli-amplinya, tape deck-nya, mekanisnya, dan radio ya. Jadi ini kita fungsikan untuk radio dan AUX-nya. Nah, ini dari kabel HP, handphone, itu kita sambung ke audionya ya, seperti ini. Ini kita ambil jalur ground sembarang saja dulu, baru kita kasih kabel yang L atau R dari handphone tadi itu menuju ke bagian titik-titik poin yang mana itu ada inputnya ya. Nah, begini cara mencarinya ya kawan-kawan secara detail. Nah, ini kita cari saja kabel L atau R, kita pinset seperti ini, baru kita nyalakan. Dan di sini sudah arus DC ya kawan-kawan, bukan arus AC. Jadi risiko korsleting atau bahaya itu sedikit ya, karena ini sudah arus DC. Jadi kawan-kawan juga harus tahu mana arus DC dan arus AC dari PLN ya. Nah, jadi di input audio di bagian IC audio seperti ini ya, kita cari-cari. Nah, ada kan suaranya itu kita dapat sudah. Jadi di situ titiknya itu ada L dan R-nya. Jadi fungsi keduanya ya, LR-nya. Dan ini adalah trafo 3 ampere ya kawan-kawan. Beda dengan yang ini kemarin, ini 5 ampere. Saya sekilas itu sudah tahu ya, melihat. Nah, ini agak kecil. Dan untuk suara itu jelas kuat yang 5 ampere ya. Tetapi untuk kejernihan suara itu sama saja. Tetapi jika nendang tidaknya untuk bassnya itu kuat yang 5 ampere tadi ya. Nah, jadi seperti ini.
perbandingannya. Jadi ini enak dimodifikasi ya kawan-kawan. Ini untuk jalur radio juga harus dipinset seperti ini karena saklarnya itu sudah putus nyambung ya. Jadi dia kecil sekali suaranya. Nah, jika dipinset seperti ini dia suaranya kuat ya keluar. Dan ini sempat dilem juga ya dari pemilik sebelumnya. Nah, jadi saklarnya ini sudah error. Sudah tidak normal lagi. Jadi nanti kita kasih saklar saja di situ untuk menguatkan suara radionya. Kita bikin saklar, kita jumper kabel, kemudian masuk ke saklar. Jadi jika saklar kita on kan, maka dia suaranya akan keras ya. Jadi ini saya kasih saklar toggle itu untuk memindah-mindah jalurnya ya kawan-kawan. Jalur AUX sama radio itu harus terpisah karena jika digabung dia error ya kawan-kawan. Jadi untuk bagian L itu AUX dan R itu untuk radio ya, dan suaranya bisa kencang. Oke ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Ini saya bikin saklar dari toggle semacam ini, jadi dia terpisah ya channelnya atau LR-nya. Dan ini ada beberapa tombol yang juga tidak bisa berfungsi, tapi tidak masalah ya kawan-kawan, karena dengan harga 150.000 itu kita banyak mendapatkan komponen ya, komponen seperti ini. Dan ini jujur hanya satu elko ya yang saya ganti, elko utama dari regulator dari trafonya itu ada yang bengkak, jadi cuma satu yang saya ganti, selebihnya tidak ada ya, hanya jumper menjumper saja. Oke kawan-kawan, mantap sekali ya, modifikasi tidak ada habisnya. Ini mantap sekali, saya senang dan kawan-kawan juga senang ya.